In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4:7. He doesn't seek the equipped, but equips whom he calls. In his plan, each one fits, no matter how small. Kali ini saya mendapat tugas untuk berbicara sebetulnya sih suatu cerita sebetulnya atau suatu kisah yang dimulai dengan IFGF Global, yaitu dia mengatakan alive in apa saudara? Calling. Itu mulainya. Jadi ini tahun ini merupakan tahun yang seperti itu, alive and calling. Jadi saya memberikan judul, nggak tahu bisa tertulis nggak sempet ya. Jadi yaitu bahasa Indonesia ya. Ini sorry yang nggak bisa, saya cuma bisa bahasa Indonesia ini sorry. Jadi tolong yang ini diterjemahin deh ya, sebisa mungkin gitu ya. Jadi gimana kita menghidupin panggilan kita. Masalahnya ini, masalah panggilan ini banyak yang apa sih itu, maksudnya apa dan lain-lain gitu kan ya. Banyak orang nggak mengerti bahwa panggilan itu khusus, semuanya khusus. Ya, ada yang panggilannya sebagai dokter, ya kan? Ada yang panggilannya sebagai pengacara. Bahkan ada yang panggilannya sebagai orang-orang politik atau di pemerintahan. Macam-macam panggilan itu sebetulnya. Tapi khusus untuk kali ini, saya ingin kita membahas sama-sama karena kita semuanya adalah orang yang percaya, yaitu panggilan dari Dia. Panggilan dari Tuhan sendiri. Nah ini yang akan kita mulai gitu ya. Kenapa saya membahas ini? Yohanes 15 ayat 16 saya nggak tahu bisa sempat dibuka di sini nggak? Oh sempat ya, thank you nih. Wah saya pengen ngerjain, thank you ya. Tadi mendadak soalnya ya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Ini yang luar biasa Tuhan kita. Tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, perhatikan ini. Menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Satu panggilan yang luar biasa. Ya, ada banyak yang nggak menyadari bahwa kadang-kadang kenapa kok kita ada di sini misalnya. Kenapa kok kita menikah sama A atau B gitu, pasangan kalian. Saudara, ini ternyata Tuhan mengatakan, bagi orang yang percaya, ternyata Tuhan sudah mempunyai suatu rancangan. Rancangannya itu adalah, aku pergi ya, dan aku akan memberikan atau menetapkan kamu supaya kamu bisa berbuah. Masalahnya di sini. Apapun panggilan kita, Tuhan ingin kita berbuah. Kalau panggilan kita sebagai businessman tentunya bisa berbuah. Berbuah apa? Berbuah untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang lupa itu di situ. Ya, kita mengumpulkan, kita dapat ini tambah lama, tambah hebat. Tapi terus gimana? Supaya kita menjadi berkat buat yang lain. Demikian juga apapun panggilannya, tujuannya adalah kita diberkati untuk menjadi berkat. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan di 1 Korintus 1 ayat 26. Nah ini kadang-kadang kita lupa. Waktu dipanggil itu kita sebagai apa? Coba perhatikan. Waktu dipanggil itu kondisi kita seperti apa? Kadang-kadang lupa kita. Kenapa kok kita dipanggil? Ya, nanti saya jelaskan juga sedikit contoh-contoh gitu ya. Saya teruskan aja sedikit. Jadi kalau kita membaca 1 Korintus 1:26 itu intinya adalah
untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan yang memilih kita dan kemudian bahkan Tuhan, nah ini yang bagi keluarga-keluarga nggak menyadari, Tuhan itu sudah memilih pasangan Anda masing-masing loh. Kemudian Anda dipertemukan dan dipersatukan dan diberkati oleh Dia. Banyak yang nggak menyadari bahwa yang benar aja gitu. Percaya deh. Ya, saya udah bicara sama Roko tadi ya, Roko ya. Saya bilang, ini Roko ini Tuhan menetapkan loh, hati-hati loh Roko. Pasti sudah ada. Ya, pasti sudah tinggal ketemunya aja Rok. Ya, jadi kita merasakan sekarang bahwa apapun kondisi kita, Tuhan itu benar-benar sudah memanggil kita dengan hal yang tertentu. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua. Nah, di dalam setiap kehidupan kita, kita tuh menghadapi suatu yang dinamakan chapter atau babak. Dalam kehidupan kita tuh ada babak demi babak. Misalnya kayak Ruko ini nanti, wah ini masih babak bujangan gitu ya. Nanti kalau sudah menikah, wah ini babak berkeluarga. Itu bagian chapter berikutnya gitu dari kehidupan kita. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang tujuan Tuhan untuk mendewasakan kita perlu menghadapi bagian demi bagian, babak demi babak. Ya. Bagi yang keluarga, bagi yang sudah berkeluarga, mungkin pernah mengalami suatu babak juga babak lain gitu ya. Misalnya saja yang sudah berkeluarga, wah sudah enak semuanya, tiba-tiba suami pindah kerja misalnya. Nah itu suatu babak yang baru. Cari tempat yang baru, nanti cari lingkungan yang baru, cari semuanya menjadi sesuatu yang baru. Dan ini yang disebut sebetulnya the next chapter. Itu karena kita ada program kita seperti itu, the next chapter. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya, moga-moga ini ada di contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana adalah di Petrus ya, di Matius 4 ayat 19 ya. Petrus itu dipanggil. Yesus berkata kepada dia, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi kalau Tuhan memanggil, Tuhan akan menetapkan kalian sebagai apa. Itu penting banget ya. Kita nggak sadar kadang-kadang kita dipanggil kemudian Tuhan menetapkan kita menjadi apa. Petrus contohnya. Dia dipanggil dan kemudian ditetapkan untuk menjadi penjala manusia. Ada satu lagi. Kalau bagaimana dengan Kisah Rasul 9 ayat 15. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 15 ini bicara tentang Saulus dipanggil menjadi Paulus dan apa yang kita dapatkan di Kisah Rasul ini dikatakan firman Tuhan kepadanya. Pergilah sebab orang ini, dia bicara tentang Ananias, dia bicara kepada Ananias nih Tuhan ya. Kemudian pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku, dia yang memilih loh. Alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada orang-orang Israel. Bayangin, Saulus yang tadinya, bayangin waktu Stefanus dihukum rajam itu, dia pembenci orang Kristen. Dia pembenci pengikut-pengikut Yesus. Dia paling gak suka, bahkan dia membunuh, menyiksa, menangkapin dan lain-lain. Tapi kemudian suatu ketika Yesus hadir, Yesus memanggil dia. Dan kemudian dia dikatakan ini aku pakai untuk panggilannya dia. Jadi setiap panggilan itu selalu ada tujuannya Tuhan mau buat apa. Dan ada satu hal yang penting di sini. Sebelum Paulus mengerti betul, dia cuma tahu aduh kenapa, karena dia buta waktu itu ya. Kemudian dia merasakan bahwa itu Tuhan. Tapi untuk itu Tuhan perlu mengirim satu orang. Nabinya yaitu Ananias. Ananias disuruh, Ananiasnya nggak mau disuruh. Ini orang kan jahat, ini orang gini. Dia nggak suka pokoknya. Tapi Tuhan bilang pokoknya kamu pergi ke situ, kamu doain dia. Kenapa saudara? Pada saat itu juga ternyata terbukalah mata Paulus. Dia bisa melihat dan dia mulai mengerti tentang kebenaran Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Makanya dari permulaan saya sebutkan panggilan itu penting banget. Kadang-kadang kita sudah tahu dipanggil, tapi kita belum bisa melihat jelas Tuhan maunya apa. Sampai seseorang kemudian menegur kita, Tuhan pakai, sehingga akhirnya kita tahu, oh ini maksud Tuhan. Nah,
Nah saya mau cerita tentang saya sendiri. Saya sendiri ini terus terang aja lahir bukan dari orang Kristen. Gitu. Pokoknya singkat cerita saya bukan orang Kristen, saya bisnismen pokoknya gitu ya. Meskipun bisnismen dari bawah, ya dari sales biasa aja gitu ya. Kemudian menikah, kemudian saya pindah kerja mulai dari Malang saya pindah ke Surabaya. Dari Surabaya saya kerja di Surabaya. Kemarin saya cerita sama teman-temannya, saya cerita saya nggak mudah mulainya saudara. Karena nggak ngerti sama sekali, pokoknya saya tahu saya menikah dan saya mulai kerja. Kerja saya di Surabaya dan saya harus berangkat dari Malang, saya tinggal di Malang, itu naik kereta api. Setiap pagi saya tuh naik sepeda ke stasiun kereta api, abonemen kereta api, berlangganan ya. Kemudian sampai ke Surabaya kira-kira 7:30. Kemudian kerja. Nanti sore balik ke Malang lagi, demikian juga pagi saya mulai lagi naik sepeda lagi untuk ke stasiun abonemen. Itu kira-kira seminggu kira-kira sekitar 5 hari lah. Jadi karena Sabtu biasanya mestinya kerja, tapi Sabtu saya diberi kebebasan. Nah itu saya lakukan. Saya belum tahu panggilan saya. Saya cuma tahu saya sudah berkeluarga, saya harus bekerja untuk mencari nafkah dan saya bukan Kristen ya, kembali. Saya pokoknya untuk menarik nafkah buat keluarga saya. Jadi saya pokoknya kerja ngotot lah. Hasilnya puji Tuhan ya luar biasa. Saya diberkati, intinya tuh saya kemudian bisa pindah Jakarta dan saya bisa kerja di Jakarta. Di salah satu perusahaan yang besar sekali. Dan kemudian ya saya sangat diberkati. Tapi untuk itu akhirnya saya mundur. Meskipun saya sudah dibaptis ya, saya dibaptis umur 23 dan saya mulai kerja itu umur berapa ya, 25 mulai kerja. Saya udah dibaptis, tapi ya ikut-ikutan aja gitu ya, karena kepingin, saya kemarin cerita kenapa saya dibaptis, tapi ikut-ikutan begini. Dan kemudian di Jakarta saya diberkati, tapi karena diberkati udah mulai jauh dari Tuhan. Ya karena wah, susah gue udah kerja setengah mati gini. Kalau Jumat, Sabtu atau Sabtu Minggu ini untuk keluarga pokoknya. Jadi ya gitu. Kalau sempat ke gereja. Kalau enggak. Nah Tuhan tidak pernah lupa tentang panggilannya. Makanya saya ingatkan tadi permulaan. Ingat-ingat loh dulu gimana. Akhirnya apa? Singkat cerita saya cukup lumayan berhasil bisnis saya. Sampai saya bisa punya perusahaan. Bukan saya sendiri. Karena partner saya yang punya saham terbesarnya itu orang Singapura, orang Hong Kong, tapi di Singapura. Dan dia kemudian memberikan kepada saya pekerjaan yaitu saya jadi kontraktor dengan alat-alat berat. Intinya gitu aja. Pokoknya saya punya alat berat lumayan banyak gitu-gitu ya. Dan kerja saya di Batam. Di Batam waktu itu baru dibangun. Jadi saya merasa diberkati banget. Karena dari kerja seperti itu saya dapat berkat yang luar biasa begitu. Dan ya jadi sombong ya. Biasalah saudara ya kalau orang yang diberkati kadang-kadang kan begitu ya. Dan lupa Tuhan. Sampai suatu ketika tiba-tiba perusahaan saya goncang. Bukan karena kesalahan apa-apa. Tapi kesalahan partner besar saya. Partner besar saya orang Singapura ini. Ternyata dia itu memang punya kapal banyak di Hong Kong tadinya. Rupanya kapalnya dipakai sama pada waktu itu Vietnam baru selesai perang, dipakai gitu ya. Ada 5 kapal gede-gede dipakai, dia punya kapalnya tenggelam di Vietnam. Dan dia pegang asuransi, asuransi dan dia waktu klaim di Hong Kong menang. Berkali-kali dia menang, tapi dia pindah ke Singapura dan orang Singapura semua tahu dia punya hebat pokoknya. Jadi ternyata uang yang saya pakai buat perusahaan saya sebenarnya adalah uang dia yang sebenarnya berdasarkan dia punya asuransi, semua bank percaya bahwa dia pasti menang dan itu uang besar sekali. Jadi semua kasih ya. Jadi saya kerja dengan setengah mati. Jadi pada saat itu ternyata ya namanya manusia, ternyata klaim dia asuransi gagal. Waktu di London diputuskan dia kalah. Bayangin saudara, pada saat itu juga semua rekening-rekening kita yang ada di Singapura diblokir. Nah yang tahu bank-bank ini seperti Indra mungkin ngerti juga gitu ya. Nah saya kebingungan,
saya orang Indonesianya, saya direktur utama dari perusahaan itu. Dan saya juga pinjem-pinjem uang, ngambil leasing segala macam dari Indonesia pakai nama saya tentunya. Ya pokoknya saya yang teken lah gitu ya. Jadi tiba-tiba aja saya dari orang yang wah setengah mati punya banyak, tiba-tiba gak bisa ngambil uang sama sekali. Uangnya udah diblokir semuanya, uangnya semuanya hasilnya ke sana. Tiba-tiba jadi dalam cuman beberapa hari itu waktu itu saya kaget sekali. Saya sekarang jadi punya utang banyak banget dan saya ketakutan. Namanya manusia kan biasa ya. Makanya Tuhan tuh nanti kalau saya bisa sempat cerita, Tuhan tuh paling gak suka rasa takut. Karena rasa takut bukan dari Tuhan. Ingat itu aja. Jadi apa yang terjadi? Ya bayangin saya sampai terus terang aja. Banyak penyakit kemudian muncul. Kenapa? Karena saya suka takut. Kalau malam bangun jam 2 gitu, itu jantungnya kayak orang bergetar gitu ya. Kemudian udah keringet dingin, gak berani terima telepon dan lain-lain segala macam. Bayangin saudara, yang namanya hutang Indonesia di Indonesia itu yang nagih bukan ini, yang nagih itu debt collector. Debt collectornya pada waktu itu yang namanya sekarang namanya Paswalpres, dulu namanya Cakrabirawa gitu ya. Gede-gede banget itu nagih. Kalau ke rumah istri saya, anak saya sampai panik-panik. Karena dia disuruh nagih menagih pembayaran gitu aja. Panik. Saya juga bingung, gimana caranya ini? Ketakutan sekali. Akhirnya, nah di sini saudara. Karena saya tidak mengenal dia secara pribadi, akhirnya apa? Saya mengambil keputusan, saya bunuh diri aja. Saya takut nanti istri anak saya menanggung hutang. Lebih baik itu saya di Batam. Ya. Jadi hati-hati saudara, kadang-kadang kita, makanya saya mengucap syukur kita semua di sini adalah orang percaya. Orang yang punya pegangan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Pada waktu itu saya nggak tahu, tapi Tuhan baik. Tuhan baik, istri saya dikirim dari Jakarta ke Batam. Mendadak aja. Jadi ya saya nggak bisa melakukan. Saya udah kepingin bunuh diri, saya nggak bisa melakukan, tiba-tiba istri saya datang aja gitu ya. Tapi terus terang aja, saya memang agak sedikit takut lah bunuh diri. Bayangin aja saudara ya, kalau misalnya gantung diri gitu ya, saya bayangin kalau kecekek gitu ya, lidahnya keluar-keluar tuh, waduh gimana bingung kan. Atau ya zaman itu sih belum ada baygon yang rasa stroberi, nggak ada saudara ya. Jadi agak takut. Tapi istri saya datang dan saya nggak bisa. Terus istri saya bilang, udahlah kita kembali aja. Saya bilang, saya nggak bisa nih. Saya mesti bayar gini, demikian banyak ini ya. Nah di situ, di saat-saatnya seperti itu Tuhan itu luar biasa. Kemudian saya dijamah oleh Tuhan. Dan untuk membuka mata saya dikirimin satu orang teman baik saya. Bukan teman aja, dia persaingan saya dalam pekerjaan gitu ya. Tapi dia datang ke saya, ayo kita ikut fellowship, ayo. Fellowshipnya para businessman, enak kita makan pagi kok. Ya, Full Gospel Businessman Fellowship International itu ya. Saya ikut, saya datang. Nah disitulah kemudian Tuhan menjamah saya, terus terang aja. Saya merasa ini aneh ya persekutuan ini. Kok saya ke gereja enggak seperti ini gitu rasanya ya. Di persekutuan tuh saya lebih ada rasa sukacita, ada rasa damai gitu ya. Jadi saya mencari Tuhan kemudian, tambah lama saya pengen kenal sama Tuhan. Sampai pada beberapa bulan kemudian Tuhan menjamah saya secara pribadi. Pada waktu itu saya ada di persekutuan kecil gitu. Saya di belakang. Kemudian hamba Tuhannya datang dan dia membawakan firman Tuhan dari Yesaya 53. Kalau saudara baca di rumah Yesaya 53. Siapa yang percaya gitu ya. Orang ini udahlah kelihatannya menderita banget, jelek banget. Pokoknya gak ada yang suka lah gitu ya. Pokoknya cerita tentang Tuhan Yesus. Yesaya 53. Saudara baca aja nanti ya. Itu bagus sekali. Dan dia khotbah dengan luar biasa. Sehingga saya tiba-tiba, oh iya ya. Oh tuh, itu Tuhan ya. Saya di belakang tiba-tiba aja. Saya bisa nangis. Belakang nangis dan kemudian saya melihat. Saya tiba-tiba melihat suatu bayangan. Di depan saya ada salib. Salib seperti itu ada salib. Saya nggak bisa melihat mukanya. Tapi saya bisa melihat tetesan-tetesan darah di tangan kiri kanannya gitu seakan-akan. Dan kemudian ada suara. Ya saudara,
suara langsung dalam pikiran dan telinga saya ada suara yang mengatakan begini, Handoyo, apakah tidak cukup yang aku lakukan untuk kamu? Saudara, saya dalam kondisi nangis, setengah mati gitu, nggak berani nengok apa-apa, tapi saya nangis. Apakah tidak cukup apa yang telah aku lakukan untuk kamu? Saudara, di situ saya bertobat. Nah, penting sekali ya, setiap panggilan. Kadang-kadang kita dikasih seseorang lain yang Tuhan pakai untuk menegaskan panggilanmu itu apa. Dan akhirnya saya baca dari Yohanes 5 ayat 44. Itu mengatakan seperti ini. Ya. Bagaimana kamu dapat percaya? Nah cuman dalam bahasa sehari-harinya itu beda sedikit ya. Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Maksudnya begini, bagaimana kamu bisa percaya Tuhan kalau kamu cuma mencari pujian dari orang. Orang ini baik, orang ini betul, orang ini gini. Pokoknya saya cuma ingin terus terang saja pujian-pujian. Tapi saya nggak tanya sama Tuhan. Apakah Tuhan senang? Di situ saya mulai. Nah itulah babak baru daripada kehidupan saya. Setelah begitu, sekarang saya bertobat. Dan ini saya menghadapi babak yang baru. Dan untuk setiap menghadapi babak yang baru itu enggak mudah, saudara. Setelah enggak mudah. Kenapa? Lah saya masih punya utang yang begitu, gimana caranya gitu ya. Banyak hal yang saya enggak masuk akal sebetulnya. Saya ketakutan, tapi setelah saya menerima Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh, yaitu Roh Kudus dalam diri saya jadi pemberani. Saya enggak takut. Saya ngadepin semua debt collector, saya ngadepin sampai ada mafia-mafianya, saya menghadapin sendiri, saya menghadapin semua bank yang saya harus bayar, saya hadapin semuanya. Dan saya nggak mengerti caranya gimana, tapi Tuhan itu luar biasa. Dalam 4 tahun, ternyata saya bisa menyelesaikan semuanya dengan beres. Ya memang semuanya dijual, macam-macam alat-alat semuanya semua dibuang saya. Pokoknya saya mulai dari nol. Tapi intinya ternyata Tuhan memberikan suatu jalan sehingga saya akhirnya bisa membereskan semua itu. Saudara, saya bertobat dan saya lebih mencari Tuhan. Nah, masalahnya sekarang pertanyaannya Tuhan setelah itu adalah sekarang setelah kamu mulai masuk ke babak yang baru, sekarang kamu berdiri di pihak mana? Kamu ada di mana? Di mana kamu berdirinya sekarang? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Yang ini saya ajukan kepada saudara semuanya karena saudara juga akan mengalami babak kehidupan demi babak kehidupan. Mungkin yang berkeluarga sudah enak-enak gitu ya. Kemudian ada masalah. Entah masalah apa saja, namanya juga masalah keluarga gitu ya. Dan mereka mulai ribut dan mereka kemudian aduh kok begini. Atau cara yang gampang lah. Saya sendiri yang alami yang saya alamin yaitu setelah sekian lama saya sudah jadi gembala, sudah jadi macam-macam gitu ya. Kemudian baru-baru ini 17 Oktober istri saya yang sudah bersama dengan saya 52 tahun dalam pernikahan dipanggil Tuhan. Suatu babak baru tiba-tiba ada di depan saya. Saya nggak tahu mesti bagaimana. Tapi pertanyaan Tuhan, kamu berdiri di pihak mana? Kamu percaya atau tidak? Maka muncul satu ayat yang membuat saya kaget juga, padahal kita semua udah tahu, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, yang mengatakan seperti ini. Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, tiba-tiba ini menjadi pegangan saya, oke Tuhan. Kalau begitu saya mau jalan. Saya mau berdiri bersama dengan kamu untuk menghadapi babak kehidupan yang ada ini. Nah saudara, saat-saat seperti itulah kemudian Tuhan baru memberikan suatu pesan. Pesan-pesan yang luar biasa kepada saya terutama. Oke, kamu menghadapi babak yang baru. Nah ini saya ungkapkan kepada kita semuanya. Karena kalian pasti akan menghadapi babak-babak kehidupan yang berganti-ganti. Yang kadang-kadang merupakan suatu masalah yang berat. Pasti sudah akan menghadapi itu. Nah pesan inilah yang penting. Pesan ini Tuhan langsung memberikan kepada saya, yaitu saya baca dari Yosua
Yosua mulai dari Yosua 1, ya kalau bisa baca nanti di rumah mulai dari Yosua 1 sampai 9 lah gitu ya. Tapi saya akan meringkas aja lah, saudara. Mungkin sambil ayatnya nanti dijalankan pelan-pelan gitu ya. Kemudian seperti ini. Nomor 1, teguhkanlah hatimu, dikatakan. Karena engkau adalah seorang pemimpin. Engkau adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi naik dan tidak turun, ya kan? Menjadi kepala dan bukan ekor. Enggak peduli kita laki-laki atau perempuan, kalau sudah menghadapi sesuatu kadang-kadang kita, Tuhan memberikan kepada kita suatu hal yang kamu itu bisa memimpin. Nomor 1. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuaikan dengan firman Tuhan. Dan untuk itu ya jangan sampai kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya jangan kita kemudian ada suara-suara yang menyesatkan gitu ya. Jadi itu penting kali, karena kalau tidak saya akan banyak kebingungan gitu menghadapi sesuatu yang baru. Kemudian juga ya untuk itu kamu mesti perlu firman Tuhan. Saudara, saya enggak baca semuanya ayat-ayat karena 1, 5 sampai 9. Kalau kita buka semuanya pelan-pelan gitu ya. Itu semuanya isinya yang saya baca ini kira-kira gitu ya. Kamu harus merenungkan firman Tuhan. Dan nah yang penting sekali di ayat 9 dikatakan demikian. Jangan kamu kecut dan tawar hati. Saudara, setiap ada masalah, apalagi problem yang berat di hadapan saudara, hati-hati ini. Jangan sampai kita kecut dan tawar hati. Karena begitu, kalau kecut itu artinya apa sih? Ya artinya bukan takut, khawatir, bingung, bimbang, semuanya jadi satu lah kira-kira begitu ya. Dan kalau yang namanya tawar hati ya itu akibat dari itu semuanya nanti kita kemudian udah deh gua menyerah aja. Enggak kuat. Saudara, kalau waktu saya menghadapi sakitnya istri saya, rasanya saya susah sekali untuk ditinggalkan dia. Bayangin 52 tahun kita menikah bersama-sama dan saya berjalan bersama-sama dengan dia. Untuk sebagai pendeta, gembala, saya juga keliling-keliling. Sebelumnya sebagai bisnismen saya juga keliling-keliling. Selalu bersama dengan dia. Dan untuk pacarannya, kita pacaran 3 tahun. Jadi kira-kira kalau dihitung-hitung sudah 55 tahun bersama dengan dia. Tiba-tiba saya dapat vonis dari dokter, dikatakan istri saya kena kanker paru-paru dan stadiumnya sekian. Dan ya, dokternya cuma mengatakan ya kalau bisa bertahan sekian, kalau nggak bisa bertahan sekian. Saudara, buat saya itu sesuatu yang mengejutkan juga. Tetapi kemudian saya membaca pesannya Tuhan ini. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Kenapa? Karena ada di situ nanti tertulis juga kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 9. Di situ juga ada kata kalau kamu mau berhasil. Jadi saya kemudian tanya sama Tuhan. Ini di rumah sakit. Di rumah sakit istri saya sudah saya di satu kamar dengan istri saya. Karena saya boleh jaga di situ. Saya di sofa, istri saya di tempat tidurnya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya enggak kuat ya. Terus terang aja Tuhan. Ya berdoa dan saya bilang jam 2, jam 3 pagi. Dan saya bilang, Tuhan saya takut kehilangan dia. Kita sudah sekian lama bersama. Ya. Dan saya gak tahan kalau melihat dia sakit gitu. Merasa sampai nanti merasakan sakitnya itu saya gak tahan. Dan yang ketiga, Tuhan kan tahu. Dari permulaan menikah saya sayang banget sama dia. Ya, ungkapkan semua sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok begini? Dan jawaban Tuhan luar biasa. Dan untuk membuktikan bahwa Tuhan hadir di tempat yang saya. Kadang-kadang kita gak sadar kan. Saya tuh waktu bangun jam 2, jam 3 pagi itu, saya kok melihat ada orang di sebelah istri saya. Dia tiduran, dia nggak bisa bangun dari tempat tidur karena ada selang untuk jedot air paru-parunya, ada kateter, ada infus, ada macam-macamnya kiri kanan semuanya ada. Jadi nggak mungkin dia turun dari tempat tidur. Jadi saya lihat, oh itu ada orang kira-kira. Tapi waktu saya bangun, saya lihat, artinya saya bangun dari sofa itu,
saya lihat di depan saya kok jadi ada air. Ini rumah sakit loh, bisa ada air ya, ada genangan air gitu ya. Saya udah bingung, saya panggil ya, dokter jaganya. Dokter jaganya sama susternya datang, dia juga bingung. Dari mana air ini? Enggak mungkin. Setiap hari rumah sakit ini dibersihkan sampai 2-3 kali yang cleaning service-nya itu. Dari mana dia bisa ada air malam-malam begini? Kemudian iseng-iseng kita buka drawer, laci itu ada air juga. Ini kan bingung semua ya, akhirnya dibersihkan. Cuman belakangan saya sadar, itu cuman membuktikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita sebetulnya. Cuman saya baru sadarnya itu setelah agak geragap-geragap gitu. Kemudian di sinilah kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya. Dia bilang, kamu takut kehilangan dia? Iya dong Tuhan, gimana enggak takut? Gitu ya. Terus Tuhan bilang gini, kamu tahu enggak? Dia adalah milikku. Tuhan mengatakan seperti itu loh saudara. Dia adalah milikku. Orang yang takut kehilangan adalah orang yang merasa memiliki. Betul enggak saudara? Orang yang takut kehilangan adalah orang yang merasa memiliki. Padahal kita kalau doa sama Tuhan, Tuhan aku lahir gak bawa apa-apa. Nanti kalau aku pulang juga gak bawa apa-apa. Semuanya adalah milik Tuhan. Kok tiba-tiba kamu takut kehilangan? Itu milikku. Aku yang menciptakan, aku juga sayang sama dia. Malah sayangku jauh lebih besar daripada kamu bisa sayang sama dia. Benar juga. Dan yang ketiga juga, kamu tahu enggak? Kamu pernah dengar enggak dia mengeluh sakit? Enggak sih. Istri saya sampai begitu tuh enggak pernah mengeluh, aduh sakit gimana? Enggak pernah. Kamu tahu enggak bahwa aku menyertai dia, aku sayang sama dia. Dari situ saya baru sungguh-sungguh bertobat dan saya bilang, ya deh Tuhan, terserah jadilah kehendak-Mu. Dan sejak saat itu, Tuhan selalu menguatkan, meneguhkan saya, terutama dalam pikiran dan hati saya. Dan Tuhan selalu memberikan apa yang Tuhan janjikan. Ya, kamu tuh ada tugas yang lain. Seperti tadi kan ya, kamu mesti tahu tugasmu itu apa. Jadi ya saya merawat si Tuhan, saya dikasih kesempatan, saya mengucap syukur banget. Sekarang saya bisa mengatakan itu, bahwa saya bisa merawat istri dan mama saya. Ya. Karena istri saya menemani dia hampir 1 tahun di rumah sakit dan bolak-balik lah. Rumah sakit kadang-kadang di luar, masuk lagi rumah sakit gitu ya. Sampai dia dipanggil, ada banyak mujizat kalau saya cerita dalam perawatan selama itu. Saya bisa merawat dia hampir 1 tahun. Dan saya bisa merawat mama saya. Mama saya meninggal. Jadi setelah 17 Oktober istri saya meninggal, 12 hari kemudian mama saya juga meninggal. Padahal mama saya udah 97 tahun. Saudara, saya dapat PR sini, dapat PR di New Zealand. Itu semuanya bilang, ayo udah pindah ke sini aja kan enak. Saya bilang enggak bisa. Saya punya beban, punya tugas untuk merawat mama saya. Mama saya udah tua. Kenapa? Karena saya enggak punya saudara lagi. Adik saya meninggal pada waktu dia berumur 55 tahun. Papa saya meninggal pada waktu dia umur 59. Saya cuma 2 bersaudara. Jadi saya selalu mengatakan ya kepada Gerard, kepada teman-temannya. Saya senang sih, saya kepingin banget memang. Saya punya PR di sini. Saya kepingin banget, tapi mama saya masih ada. Jadi saya jaga. Ternyata setelah istri saya meninggal 12 hari kemudian, mama juga dipanggil Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu memberikan suatu gambaran yang luar biasa buat saya. Dan kemudian saya tanya sama Tuhan, nah Tuhan sekarang tugas saya apa? Karena kamu mengatakan kamu harus punya tugas supaya kamu bisa berbuah dan buahmu itu akan memuliakan Tuhan sendiri. Dan Tuhan kemudian menjelaskan, tugas kamu sekarang setelah emeritus itu bahasa dunianya pensiun lah sudah gitu loh ya. Tapi kalau bahasa kita pelayanan emeritus itu nggak ada orang pelayanan hamba Tuhan pensiun tuh nggak ada ya. Tapi
yang ada jabatan-jabatan kita nggak bisa pegang lagi. Meskipun saya apostolik, saya juga pendeta dan lain-lain, itu jabatannya nggak ada. Tapi saya tetap pendeta. Dalam arti kata, saya Tuhan bisa pakai untuk kemana-mana. Ya. Dan kemudian Tuhan bilang, bagianmu sekarang, bagian kamu sekarang, Tuhan menjelaskan dengan baik. Bagianmu sekarang adalah menjadi saksiku. Ya, kan di kitab kita tahu Kisah Para Rasul katakan dan kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan saya merasa benar juga ya. Saya mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga saya yang paling dekat, satu keluarga, kemudian naik sedikit ke lingkungan saya, lingkungan bisa pekerjaan, lingkungan bisa juga gereja atau apapun juga, persekutuan. Kemudian naik lagi nanti jadi kota demi kota terus sampai ke unreached people atau sampai ke ujung bumi. Saya baru sadar New Zealand itu ujung bumi ternyata saudara ya. Karena ini tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya katanya. Benar juga ya saya pikir ya. Ya, kan yang luar biasa di New Zealand ini kan yang terkenal susu dan madunya kan, betul saudara ya. Iya ya. Jadi begitu selesai artinya 40 hari setelah istri saya kemudian mama saya juga sudah kita rawat dan kita makamkan dengan baik. Saya baru bisa pergi kemari. Dan waktu saya sampai di sini saya baru sadar. Memang saya cuma harus bersaksi. Maka saya saksikan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Akan penyertaan Tuhan. Betapa baiknya, betapa penyertaan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Saya akan menyaksikan betapa kasih Tuhan yang besar. Betapa juga kuasanya yang luar biasa. Dan itu saya alami. Kemarin saya bisa di iCare, saya bisa banyak yang saya ceritakan. Bagaimana kesaksian-kesaksian, bagaimana mujizat demi mujizat, bagaimana banyak hal yang Tuhan adakan dalam kehidupan saya. Dan itu yang saya saksikan saudara. Hari ini saya cuma ingin mengatakan kepada saudara, apapun panggilan saudara, saya ingin katakan, percayalah, Tuhan itu hidup, Tuhan itu real 100% dia adalah Tuhan, meskipun dia pernah menjadi manusia 100%, tapi dia adalah Tuhan, dan dia adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab, dan dia adalah Tuhan yang selalu memenuhi janji-janjinya. Saudara sadarin itu. Karena itu urut-urutan tentang panggilan dan lain-lain ini perlu buat kita semua. Percayalah saudara. Percaya bahwa ini Tuhan itu hidup. Saya enggak tahu waktu saya masih cukup enggak. Kalau waktu saya cukup, saya akan ceritakan sedikit tentang Yosua. Masih cukup enggak? Yang ini kan Ruku. Ruku, kamu yang jaga waktu. Cukup ya. Nah, kenapa saya ambil Yosua? Karena Yosua ini yang menjadi pegangan saya selama saya ngalamin banyak kesulitan. Saya ingin katakan sebagai ini. Yosua itu nanti saudara buka sendiri deh ya kitabnya ya. Tapi saya enggak buka. Saya juga enggak tahu. Saya kasih enggak kasih ya. Ada kasih ya. Oke. Oke. Jadi Yosua itu sebetulnya waktu dia lahir dan kemudian dia besar, itu dia menjadi budak di Mesir. Saudara. Tahu ya semuanya ya, bahwa dia itu adalah salah satu budak di Mesir. Dari orang Israel semuanya itu. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa orang-orang yang diperbudak oleh ketakutan, berbudak oleh segala macam ini, dibawa keluar ke tanah perjanjian. Nah, Yosua ada di situ. Jadi Yosua itu menyaksikan pada waktu mujizat-mujizat yang pertama bagaimana terjadi antara Firaun dengan Musa, itu ada di situ. Bagaimana darah daripada domba itu yang ditaruh di pintu dan lain-lain, bagaimana orang-orang yang anak-anak yang pertama itu meninggal semuanya, tapi orang-orang yang percaya
anak-anaknya selamat termasuk dia. Jadi dia tahu semuanya. Dia tahu juga waktu dia berjalan keluar dari Mesir, berjalan untuk lewat dari laut itu. Laut yang terbuka. Karena dia mengikutin terus dan dia ada di belakang Musa. Waktu itu dia sebenarnya masih muda sekali. Ya kalau dibilang muda, waktu itu perkiraan umur katanya sekitar 30 tahunan lah. 30 tahun lebih gitu. Dia tahu. Ya. Dan kemudian dikatakan dia kemudian diangkat oleh Musa sebagai salah satu pemimpin. Itu adanya di Keluaran 17 ayatnya yang ke-10. Kalau saya nggak salah ya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Nah ini pada waktu setelah melewati laut itu ya ternyata di depannya saudara setelah Mara-Mariba ternyata di depannya adalah bangsa Israel dan kemudian Musa mengangkat Yosua. Udah kamu jadi pemimpin, masih muda dia. Kamu jadi pemimpin deh, kamu yang berperang. Nah inilah calling pertamanya. Calling pertamanya dari Yosua itu dia dipanggil untuk jadi pemimpin. Padahal dia tahu mana bisa dia ngelawan orang Amalek. Tapi Musa bilang, aku nanti berdiri di mana di bukit. Nanti pokoknya kalau dia angkat tangan maka Yosua menang. Ya, tapi kalau dia turun tangannya karena capek, Yosua kalah. Akhirnya Harun dan Hur yang ngangkat tangan dari Musa, dia bisa menang. Intinya akhirnya dia memenangkan peperangan itu melawan orang Amalek. Saudara, ini sebetulnya cuma bayangan buat kita. Bayangin, Yosua masih muda, belum punya pengalaman apapun juga, perang apalagi. Tapi kalau kita dipanggil, Tuhan memperlengkapi kita. Musa, betul. Maka dia dipanggil, dia maju, maka diperlengkapi dengan Musa yang mengangkat tangan dan lain-lain. Ini kejadian seakan-akan kalau kita mendengar ini, rasanya itu cuma ceritanya orang aja. Kalau ini real loh. Dan ini bisa dibuktikan dalam kitab sejarah loh ya. Kemudian dikatakan apa? Nah setelah itu udah sampai dia baru keluar dari Mara dan Meriba setelah perang itu menang. Dia ada di ujung daripada Israel sebetulnya di bawah. Keluar dari di ujung di bawah. Kemudian si Musa milih pengintai. Udah kita cari 12 orang pengintai. Ya. Saudara salah satunya itu adalah Kaleb dan Yosua. Itu ada di bilangan 13 ayatnya yang ke-6 dan ke-8. Ya. Di situ ada ya ini suku-sukunya siapa. Nah yang ke-6 dikatakan dari suku Yehuda itu Kaleb. Ya. Dari suku Efraim itu Hosea sama Yosua itu sama saudara nama itu ya. Hosea atau Yosua itu sama bin Nun. Dari 12 itu 2 orang ini yang terpilih. Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka kembali, wah yang 10 orang bilang, udah gak bisa kita kalau kita ngelihat tanah perjanjian, apanya yang tanah perjanjian? Dia bilang memang bagus kan dia susu dan madunya memang buah-buah dan lain dia bilang dibawa buat oleh-oleh itu ya. Itu bagus semuanya, tapi di sana penghuninya orang gede-gede. Kita seperti belalang aja kalau ngadepin mereka. Itu 10 orang mengatakan begitu. Tapi perhatikan, Kaleb dan Yosua, dia mengatakan kalau Tuhan yang menyuruh kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, kita pasti bisa dapat. Saudara bayangin, saudara, ini masih muda berarti masih baru-baru, tapi mereka tiba-tiba bisa punya iman yang sebesar itu. Kalau Tuhan yang menyuruh, kita pasti bisa menang. Nah dari ujung situ, ini untuk meyakinkan orang-orang Israel ini, karena 10 kan gak yakin. Terpaksa Musa dengan rombongan itu berputar loh saudara. 40 tahun di padang itu, muter gitu ya. Sampai persis di depannya tanah perjanjian. Nah setelah di tanah perjanjian itu ya kalau kita bilang 13 ayat, bilangan 13 ayat 30, itu hasilnya Kaleb. Kaleb bilang, tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa? Karena dia percaya akan Tuhannya. Ya, Kaleb dan itu berdua dengan Yosua. Dan setelah
mereka berkeliling, mereka sampai di ujung, persis di tanah perjanjian. Kalau sudah lihat, saya nggak sempat kasih gambarnya, sampai di ujung tuh, tapi belum menyeberang sungai Yordan. Sampai di ujung situlah, kemudian dikatakan Yosua itu menjadi orang kepercayaan daripada Musa. Ya, Keluaran 33 ayat 11. Ya, dikatakan bilangan 27 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abraham dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada Israel. Terus selanjutnya sebetulnya ada ulangan 31 ayat 1 sebetulnya ya. Di situ jelas sekali dikatakan Musa itu memberikan apa ya, atau Yosua itu ditunjuk sebagai pengganti Musa. Ya, ayatnya mungkin saya cuma 31 ya, nggak ada yang lain ya. Katakan, lalu kemudian pergilah Musa lalu mengatakan kepada kalau saudara baca secara keseluruhan, saya ngambil sepotong-sepotong soalnya. Kalau saudara baca keseluruhan, intinya itu adalah di 3 ayat ini, Musa itu menyerahkan jabatan dan Tuhan mengatakan mulai dari saat ini Yosua, kamu adalah pengganti Musa. Atau kalau kita mau lebih jelas lagi, kita mulai dengan kitab Yosua 1 ayat 1. Ya dikatakan seperti ini. Kalau sudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada, sebetulnya sebelum mati ini sudah diserahkan ya, tapi berfirmanlah kepada Yosua bin Nun. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Tiba-tiba Yosua sekarang sudah enggak muda lagi, setelah 40 tahun berkeliling gitu ya. Jadi kalau tadi umurnya 30-an, sekarang dia umurnya udah 70-an. Bahkan kalau saudara baca, pada usia Kaleb sama Yosua sama, pada usia 80 tahun, Kaleb masih bilang, aku masih seperti yang dulu. Meskipun usiaku udah 80 tahun, aku masih seperti dulu. Nah, saudara baca aja lah, ini kisah Yosua luar biasa. Dan dia bilang, aku masih bisa memenangkan tanah perjanjian. Dia minta bagian dia. Dan Kaleb dapat bagian itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, yang penting sekali, bagaimana akhirnya Yosua maju. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Dengan cara dia melangkah, step in. Dia melangkah. Gimana cara dia melangkah? Yaitu, saudara, dia menyuruh semua pegawai-pegawai yang pegang bait Allah itu, kamu di depan ya, kamu jalan dulu. Nanti begitu kamu masuk di tanah, di sungai itu, padahal Yosua bisa percaya betul, nanti kering. Kamu kan bisa jalan, kamu yang di depan. Nanti semua ikut ke depan. Bayangin saudara, kalau Yosua tidak punya pengalaman bersama dengan Musa, laut bisa terbelah. Dia gak punya pengalaman iman yang luar biasa dengan Tuhan, dia gak akan bisa gampang menyuruh seperti itu. Kemudian betul, sungai kering dan mereka nyebrang ke depan. Tapi kembali, setelah sampai di situ, itu masih yang dihadapin masih kota Yeriko. Dan Yeriko itu terkenal bentengnya luar biasa kuat. Jadi saudara, kadang-kadang kita dipanggil, kita diberikan suatu chapter yang baru, tapi kita disiapkan dulu. Yang tadi saya katakan, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati segala macam ya. Nanti kamu akan menghadapi masalah demi masalah. Kita juga seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Bayangin, saya melihat kondisi istri saya waktu itu, dia mesti CT scan, mesti PET scan, mesti macam-macam, USG, segala macam. Darah itu hampir tiap berapa kali mesti diambil, dicek semuanya. Saya ngelihat dia berat banget. Tapi Tuhan sudah mengatakan, kamu jangan kecut, jangan tawar hati. Ikutin aja. Cuma berdoa saja. Demikian juga Yosua. Yosua sudah sampai di situ, ngadepin hal yang begitu, tapi dia tetap percaya Tuhan. Dan dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita tahulah, akhirnya sudah anak buahnya disuruh kelilingin Yeriko 7 kali, ingat saudara ya. Dan yang ke-7 tiba-tiba tembok Yeriko runtuh. Gak tahu kena gempa bumi atau kena apa, pokoknya runtuh gitu aja ceritanya. Yang ceritanya Yosua menang. Dan terakhir kalau kita baca semuanya, Yosua menguasai seluruh Israel dan dia bagi-bagi kepada seluruh bangsanya, suku-suku yang lain. Dan ini yang saya katakan, ini yang terakhir buat kita semua. Karena saudara, waktu saya bicara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan dan tugas saya ini apa dan sampai kapan kira-kira ini? Tuhan cuma bilang, tugas kamu sekarang adalah menjadi saksi. Aku mau Tuhan. Dan sampai kapan?
sampai kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Harus seperti itu. Oke? Dan dari Yosua, kemudian timbul di Yosua 24, ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayatnya 15 mengatakan apa saudara? Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini siapa kamu akan beribadah. Tetapi, ini yang terakhir nih. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, persis kan? Ya sudah waktunya kan? Thank you ya, Roko ya. Ya jadi aku akan beribadah kepada Tuhan dengan keluarga. Saudara, ini yang terpenting. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Terus terang aja saya bicara terus terang. Kalau saudara sekarang berada dengan kondisi apapun juga. Tolong percayalah kepada Tuhan bahwa dia hidup. Dia ada bersama dengan saudara. Dan nikmati hidup itu. Itu yang paling penting. Apapun masalah saudara ke depan. Apapun persoalan saudara ke depan. Enak nggak enak segala macam. Percaya dah itu cuma bagian daripada kita belajar untuk kita menjadi dewasa. Nikmati saudara. Karena kalau tidak umur kita terbatas. Suatu ketika kita tahu-tahu, loh sudah aku sendirian ya. Saya merasakan itu ya. Tiba-tiba setelah 52 tahun menikah, kemudian kita merasa, loh kita berdua aja loh. Selama ini kita berdua aja. Berdua artinya tuh ya. Ke anak-anak sudah jauh semuanya. Habis itu setelah berdua tiba-tiba dia harus sakit dan dia harus dipanggil Tuhan. Saya merasakan, cepet banget ya waktunya. Padahal saya usianya udah 77 sama dengan istri saya 77. Ya saya tahun ini udah 78, bentar lagi. Tapi tetap saya merasakan waktu saya. Cuman saya mengucap syukur bahwa dari awal Tuhan sudah menjamah saya. Dari awal Tuhan sudah mempersiapkan saya. Jadi saya mengatakan, saya mengucap syukur. Saya bisa menikmati kehidupan ini. Benar-benar. Dan ini yang saya saksikan buat semuanya. Saudara mungkin sekarang sedang mengalami kesulitan. Kenapa? Aku mesti pindah tempat. Aku nggak tahu tempatku di sana gimana. Ya kan? Atau saudara sedang mengalami, aku mesti cari pekerjaan dan belum dapat. Mungkin aku dapat. Aku juga nggak tahu nanti gimana pekerjaanku. Atau mungkin saudara sekolah studi dan bisa nggak selesai. Atau saudara sedang menghadapi, aku nih mau menikah nih, gimana ya nanti yang menikah? Apa dan gimana? Atau saudara menikah kemudian mulai ngalamin persoalan keluarga. Apapun juga persoalan saudara dalam keluarga. Saudara sekali lagi, kalau saudara percaya, nikmati Tuhan yang memanggil saudara. Tuhan yang akan mempertemukan atau saudara mempertemukan pasangan saudara. Tuhan yang mempersatukan dan Tuhan berjanji, pokoknya aku akan memberkati kamu supaya anak cucumu nanti menjadi berkat. Bayangin aja saudara. Makanya dia bilang, ibadahku pokoknya seisi rumahku lah. Aku tetap akan beribadah kepada dia. Karena dia percaya. Kalau kita itu benar-benar Tuhan berkati supaya kita menjadi berkat. Termasuk anak cucu kita bisa menjadi berkat. Nah kalau saudara ribut di tengah-tengah itu. Ribut sama anak-anak. Ribut suami istri juga ribut. Jadi emosi, jadi kecut dan jadi tawar hati, saudara rugi. Saya katakan rugi benar, saudara nggak akan bisa menikmati. Waduh luar biasa ya Tuhan kita. Jadi pesan saya cuma satu, saudara percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan 100%. Percayalah firman-Nya ya dan amin, gak ada yang meleset. Percayalah bahwa dia adalah Tuhan perjanjian. Percayalah. Kalau dia udah berjanji, dia akan menggenapinya. Apapun juga. Karena itu, pesan saya cuma satu. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang sangat kasih kepada kita semuanya. Dan dia juga adalah Tuhan yang penuh kuasa. Jadi kita gak sombong. Ya, kita cuma tinggal mengucap syukur, kita nggak jadi sombong karena kuasanya ada di dia. Kita bisa apapun juga karena dia. Amin saudara. Ini yang saya ingin pesankan kepada saudara. Ini bagian daripada apa yang mesti saya saksikan kepada saudara. Dan saya berterima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk ada di tempat ini.
Karena saya percaya tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Saya percaya kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah semua orang-orang yang di mata Tuhan, di mata Tuhan. Saya percaya. Karena itu izinkan saya berdoa buat saudara. Amin saudara ya. Nanti setelah saya berdoa mungkin saya akan menyanyikan satu lagu. Kamu nyanyi. Wah dari di sini nyanyi. Ya deh. Kira kamu yang nyanyi di sini. Oke. Ya. Saya berdoa dulu buat saudara. Nah saudara-saudara saya ingin berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang menghadapi suatu chapter kehidupan yang baru. Mungkin saudara mau pindah rumah, pindah kota, mungkin saudara mau pindah kerja, mungkin juga saudara sedang masalah dengan keluarga, suami istri mungkin lagi tegang, lagi ada masalah apa. Mungkin juga antara orang tua dan anak-anak, anak-anak ini susah sekali ya, gimana ya ngaturnya dan lain-lain ya. Itu chapter yang baru saudara, Tuhan sedang mengajar kita. Atau saudara sedang menghadapi apapun juga, di depan saudara ada masalah yang berat yang, aduh kenapa kok begini ya. Saudara-saudara semuanya itu saya ingin mendoakan saudara. Saudara cukup kita tunduk kepala dan saudara cukup menaruh tangan kanan saudara di dada saudara. Taruh, saya nggak tahu persoalan saudara, saya juga nggak mau tahu tentunya. Taruh tangan kanan saudara di dada dan saya akan berdoa buat saudara semuanya. Bapa di surga, Kau melihat sahabat-sahabat hamba sendiri, juga sahabat-sahabatmu, kekasih-kekasihmu yang ada di tempat ini. Sekarang mereka sedang menaruh tangan mereka di dada. Mungkin mereka sedang menghadapi suatu masalah yang baru, persoalan yang baru. Mungkin juga mereka sedang menghadapi sesuatu yang gak enak dalam kehidupan mereka. Tuhan, izinkan hamba berdoa buat mereka. Apapun masalah mereka, kami tahu Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama adalah nama daripada Tuhan yang menyelamatkan kita. Nama yang menebus kita dengan darahnya sendiri. Untuk kita dihalau semua dosa kesalahan kita. Untuk nama itulah, nama Yesus Kristus aku berdoa. Di dalam namamu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah setiap tangan-tangan yang ada di dada. Engkau tahu persoalan mereka. Engkau tahu masalah mereka. Engkau tahu apa yang mereka sedang hadapi dan mungkin mereka juga merasa berat. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kiranya tangan-Mu sendiri yang menjamah mereka. Dan hamba mohon di dalam nama Yesus Kristus, mereka yang sedang tertutup pintu-pintu berkat-Nya, Tuhan Kau yang akan membukakan. Mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan di dalam masalah-masalah keluarga, masalah apapun juga, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Kau akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran Tuhan dan membuka, menyelesaikan semuanya itu. Karena Engkau penguasa itu. Mereka yang mungkin sedang kebingungan dan gak tahu bagaimana mungkin masalah keuangan. Gak tahu bagaimana kita harus membayar ini, membayar itu, gak tahu. Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat kasih anugerah-Mu buat mereka. Kami percaya Tuhan Yesus. Apapun juga persoalan masalah mereka saat ini, tangan yang ada di dada mereka adalah tangan-tangan-Mu sendiri. Roh Kudus jamah mereka. Jamah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, kami percaya. Kami terima semua penyelesaian ini. Kami terima semua berkat. Kami terima dengan ucapan syukur bahwa Engkau ternyata adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan Tuhan yang menyertai kita semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.